she knows that I gotta be trusted. She's ready love, but the money's elastic. She's ready love, and she knows that I gotta be trusted. She's ready love. Beckham Putra tampil impresif di musim ini, cetak 6 gol dan 4 assist bersama Persib Bandung. Beckham Putra tampil sebagai salah satu pemain kunci Persib Bandung di BRI Liga 1 2024/2025 dengan catatan statistik yang cukup impresif. Panjang musim ini, Beckham telah bermain sebanyak 24 kali, mencetak 6 gol, dan memberikan 4 assist untuk timnya. Performa Beckham Putra sangat berpengaruh terhadap hasil pertandingan Persib. Statistik menunjukkan bahwa setiap kali Beckham mencetak gol, Persib selalu meraih kemenangan, menandakan peran vitalnya dalam kesuksesan tim. Selain kontribusi gol dan assist, Beckham juga aktif dalam penguasaan bola dengan tingkat akurasi umpan yang tinggi, serta kontribusi defensif berupa tackle dan intersepsi. Meski sempat menerima sanksi larangan bermain selama 3 pertandingan akibat selebrasi yang dianggap provokatif, Beckham tetap menjadi andalan pelatih Bojan Hodak. Kehilangan Beckham selama sanksi tersebut sempat memengaruhi performa tim. Terbukti Persib gagal meraih kemenangan di beberapa laga tanpa kehadirannya. Sapaan karib Beckham Putra, memang sangat berdedikasi jika sudah dipercaya berseragam Persib. Ia tak pernah ragu untuk memberikan segalanya saat tampil di lapangan. Ya, kuncinya hanya memaksimalkan setiap ada kesempatan. Mau main berapa menit pun, yang penting saya bisa buktikan di lapangan dan kerja keras di setiap latihan maupun pertandingan, kata Beckham. Yang penting kami fokus kepada tim sendiri. Apa yang diinstruksikan oleh pelatih, kita jalankan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Semoga hasilnya yang terbaik untuk tim Persib, katanya lagi menambahkan. Kontribusi Beckham Putra tidak hanya terlihat dari statistik gol dan assist, tetapi juga dari perannya dalam mengatur permainan dan membantu pertahanan. Ia menjadi pemain yang sangat vital bagi Persib Bandung dalam perjuangan mereka meraih gelar juara BRI Liga 1 musim ini. Ada Sadil Ramdhani. Bojan Hodak ingin boyong kembali gerbong Liga Malaysia ke Persib Bandung. Persib Bandung tengah mengincar banyak pemain asing dari Liga Malaysia. Liga 1 2024/2025 memang belum selesai, tetapi manajemen Maung Bandung langsung menatap musim depan secara serius. Persib sudah diambang gelar juara Liga 1 untuk 2 kali secara beruntun di bawah asuhan Bojan Hodak. Tim kebanggaan Kota Bandung sudah mengincar beberapa nama untuk memperkuat tim musim depan. Jurnalis Malaysia, Afineswaran mengabarkan bahwa Persib mengincar 3 pemain bintang Liga Super Malaysia. Sosok Bojan Hodak kemungkinan bisa jadi penarik perhatian bagi para pemain buat datang ke Kota Bandung. Bojan Hodak sudah lama melatih dan meraih banyak gelar di Liga Malaysia sepanjang karir melatihnya. Pelatih asal Kroasia tersebut membuka pintu kejayaannya di Liga 1 bersama Persib kala merekrut pemain andalannya di Liga Malaysia. Pemain yang dimaksud adalah Kevin Rey Mendoza yang pernah bermain di bawah Bojan Hodak di KL City. Kiper timnas Malaysia tersebut jadi andalan dan faktor kunci Persib Bandung stabil di papan atas Liga 1. Kevin Mendoza terbukti jadi penjaga gawang yang sulit ditaklukkan striker-striker top di Liga 1 dan kerap jadi penyelamat Persib. Sejauh ini, sudah ada 3 pemain dari Liga Malaysia yang dirumorkan bakal bergabung dengan Persib Bandung. Nama pertama adalah bek tengah Liga Malaysia, Giancarlo Gallifuoco. Giancarlo juga mantan anak asuh Bojan Hodak di KL City saat sukses membawa tim tersebut ke final AFC Cup 2022. Bek tengah KL Giancarlo Gallifuoco tengah dipantau oleh beberapa klub, meskipun hatinya tertuju pada City Boys, KL City, tulis Afineswaran.
Kabarnya, ia diminati oleh Liga Super India, yang diminati oleh klub-klub seperti JDT dan Persib dan beberapa klub Kalik 2 telah menghubunginya, tanda pagar Mil Transfer 25. Lanjutnya, nama kedua adalah striker asal Liberia, Kepa Sherman yang kini tampil di Pahang. Persib Bandung memantau jasa striker Liberia Kepa Sherman, tulis Avineswaran. Pemain berusia 33 tahun ini telah bermain di Malaysia sejak 2017, dan terbukti sebagai penyerang tangguh di lini depan, tetapi juga pemain yang sangat kuat berkat kekuatannya. Tanda pagar Mil Transfer 25. Lanjutnya. Namun, transfer yang paling dinantikan adalah negosiasi Persib Bandung dengan Sadil Ramdhani. Pemain timnas Indonesia tersebut sudah dikonfirmasi telah mengirim salam perpisahan dengan Sabah FC. Persib Bandung jadi kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangan pemain 26 tahun tersebut. Persib Bandung dikabarkan berminat merekrut pemain sayap Sabah, Sadil Ramdhani, tulis Avineswaran. Diketahui bahwa negosiasi sedang berlangsung untuk pemain berusia 26 tahun itu, yang telah menjadi pemain kunci bagi Rhinos selama beberapa tahun terakhir. Tanda pagar Mil Transfer 25. Tutupnya. Permintaan pelatih Persib kepada Gervane Castanir yang baru cetak 1 gol. Striker Persib Bandung, Gervane Castanir, hingga saat ini belum menunjukkan performa yang maksimal di Liga 1 2024/2025. Sebagai seorang penyerang, ia baru tampil dalam 9 pertandingan dan hanya berhasil mencetak 1 gol. Catatan tersebut tentu tidak memuaskan bagi seorang pemain di posisinya. Dalam pertandingan terbaru melawan Bali United pada tanggal 18 April tahun 2025, Castanir mendapatkan kesempatan bermain penuh. Namun, ia kembali gagal mencetak gol dan hanya menciptakan 1 peluang. Walaupun begitu, pelatih Persib, Bojan Hodak, tetap memberikan dukungan kepada Castanir. Hodak mengungkapkan harapannya agar Castanir dapat menunjukkan performa yang lebih baik di pertandingan mendatang. Tapi dia menjalankan pekerjaan dengan baik. Bahkan dirinya memiliki 1 peluang untuk mencetak gol, ujar Bojan Hodak. Saya hanya berharap berikutnya dia bisa lebih baik lagi. Tambahnya, dilansir dari laman resmi Persib, di sisi lain, pada laga terkini Persib berhasil meraih kemenangan atas Bali United dengan skor 2-1. 2 gol Persib dicetak oleh Beckham Putra dan Gustavo Franca, sementara 1 balasan dari Bali United bersumber dari tendangan bebas Irfan Jaya. Kemenangan ini meningkatkan peluang Persib untuk meraih gelar juara Liga 1 2024/2025. Persib Bandung kini berada di posisi teratas klasemen dengan 61 poin dari 29 pertandingan. Tim berjulukan Maung Bandung unggul 8 poin dari Dewa United yang berada di posisi kedua. Kolektivitas Persib tanpa striker di Liga 1 musim ini, tanpa DDS tidak ada masalah. Kolektivitas calon jawara Liga 1 musim ini, Persib Bandung patut diacungi jempol. Tim besutan Bojan Hodak itu tidak bertumpu pada 1, 2 atau pemain yang berada di lini depan dalam urusan mencetak gol. Bukti terbaru, Persib mampu menang Komebak atas Bali United dengan skor 2-1, tanggal 18 April tahun 25, lewat gol dari pemain yang bukan penyerang, yakni Beckham Putra seorang gelandang dan Gustavo Franca pemain bertahan Persib. Koleksi gol Beckham dan Gustavo musim ini bahkan lebih banyak dari Rian Kurnia, opsi pemain depan yang dimiliki Persib. Beckham sudah mengoleksi 6 gol dalam 24 pertandingan, sementara Gustavo Franca menghasilkan 4 gol dari 26 laga. Keduanya merupakan pemain utama Bojan Hodak musim ini dengan jumlah menit bermain yang intens. Bagi Beckham, jumlah gol musim ini menjadi yang terbanyak dalam karirnya sejak mendapatkan promosi ke tim senior Persib pada tahun 2019 lalu. Selain Beckham dan Gustavo, ada nama Mark Klok, Adam Alis, Edo Febriansah, dan Nick Kuiper yang sudah menyumbang gol musim ini.
Lalu David da Silva yang merupakan top scorer Liga 1 musim lalu dengan koleksi 7 gol, serta Ciro Alves 6 gol. Pencetak gol terbanyak Persib musim ini lahir dari sosok Tyrone Del Pino, gelandang asal Spanyol yang sudah menghasilkan 14 gol. Cara Persib menghasilkan gol untuk bersaing di papan atas dan berebut trofi Liga 1 musim ini dengan musim sebelumnya cukup berbeda. Hal yang paling mendasar terlihat adalah sosok striker. David da Silva musim 2023/2024 mampu tampil reguler sepanjang musim tanpa hambatan. Dia tampil dalam 30 pertandingan dan menghasilkan 26 gol. Sementara musim ini, penyerang asal Brasil yang telah mencicipi berbagai klub Liga 1 itu kerap menepi karena cedera. David hanya tampil dalam 19 pertandingan untuk menghasilkan 7 gol. Perbedaan itu memperlihatkan bagaimana kinerja anak asuh Bojan Hodak dalam menghadapi masalah. Mereka tidak bergantung pada satu sosok sehingga mampu menghasilkan peluang-peluang dari pemain lainnya. Pemain Persib memang tidak berbicara banyak dalam persaingan gelar top skor musim ini. Tetapi angka assist yang dihasilkan tim berjuluk Maung Bandung itu lebih banyak dibandingkan musim lalu. Kuncinya ada di Ciro Alves. Musim ini hingga matchday 29 ia telah menghasilkan 12 assist, jumlah yang sama dengan musim sebelumnya. Angka itu masih dapat bertambah dengan 5 pertandingan yang tersisa. Selain Ciro Alves, tidak ada nama pemain Persib Bandung dalam top 7 assist terbanyak Liga 1 2023/2024. Tapi musim ini, ada nama Tyrone Del Pino, 7 assist, Mark Klok, 5, Beckham dan Adam Alice yang masing-masing telah menghasilkan 3 assist. Serta beberapa nama lainnya, yakni Rian Kunia, 4, DDS, Kastanir, Robi Darwis, dan Rahmat Irianto, 2. Beberapa waktu lalu, Bojan Hodak pernah mengakui, musim ini adalah tantangan yang berbeda dalam tim Maung Bandung dalam mengarungi kompetisi. Pemain Persib kerap dilanda cedera dari tim utama. Kejadian itu tidak hanya menimpa 1 atau 2 pemain saja, tetapi cukup banyak. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, Persib bisa tampil dengan tim terbaik pada laga pertama Liga 1 musim ini melawan PSBS Biak. Kami tidak pernah bermain dengan kekuatan penuh, kecuali pada pertandingan pertama melawan PSBS Biak, ungkapnya, dikutip dari laman Persib. Itu satu-satunya saat kami benar-benar tampil dengan 11 pemain utama. Tidak ada pertandingan setelah itu yang benar-benar full tim, jelasnya. Meskipun begitu, produktivitas gol Persib musim tidak surut. Tim Maung Bandung telah menghasilkan 51 gol, terpaut 4 gol dari Bali United dengan jumlah yang lebih banyak dari 29 laga. Jumlah gol musim ini tertinggal 14 gol dari capaian Persib musim lalu yang mengemas 65 gol selama musim reguler. Bojan Hodak alasan Persib di jalur terdepan perburuan juara Liga 1 2024/2025. Kesuksesan Persib Bandung berada di puncak Liga 1 2024/2025 tak bisa dilepaskan dari kualitas sang pelatih kepala, Bojan Hodak. Apa jadinya Persib tanpa Bojan Hodak? Musim ini klub kehilangan hampir setengah skuad inti yang berhasil menjuarai Liga 1 2023/2024 silam. Sejak awal musim, Persib sudah ditinggal pilar utama musim lalu seperti Alberto Rodriguez dan Stefano Beltrame. Lalu badai cedera datang. Hodak mau tak mau mesti mengistirahatkan sejumlah pemain andalan kala jadi juara musim lalu semodel Febri Haryadi, Rezaldi Hehanusa, Deddy Kusnandar, Rahmat Irianto, dan sang mesin gol David da Silva. Praktis, pelatih Bojan Hodak harus memutar otak untuk membentuk fondasi anyar tim. Ia dituntut menemukan ramuan yang tepat agar bisa membuat tim tetap kompetitif. Praktis, pelatih Bojan Hodak harus memutar otak untuk membentuk fondasi anyar tim. Ia dituntut menemukan ramuan yang tepat agar bisa membuat tim tetap kompetitif. Mulai dari mendatangkan Gustavo Franca di lini pertahanan, memaksimalkan Tyrone Del Pino,
hingga mencari opsi pelapis tepat guna menambal sejumlah pemain yang menepi. Tak disangka, Hodak dan para pemainnya bisa berimprovisasi dengan badai ujian yang datang. Tiron menjelma jadi pemain tersubur tim dengan 14 gol. Edo Febriansah tampil konsisten mengganti peran Rezaldi. Ia mencatat 2.221 menit bermain dari 27 laga. Beckham Putra juga unjuk gigi dengan mencetak 6 gol dan 3 assist. Ia dinilai mampu menambal lubang peninggalan Febri Haryadi. Mantan pemain timnas Indonesia yang pernah memperkuat Persib, Zainal Arif, memberi acungan jempol untuk kualitas Bojan Hodak. Ia meyakini Persib akan kembali meraih juara musim ini. Maung Bandung hanya membutuhkan 8 poin lagi untuk memastikan gelar back-to-back atau juara 2 musim beruntun. Peluang itu sangat terbuka lebar. Saya melihat bahwa Persib sejauh ini mendapatkan ujian yang kadang-kadang cobaan tersebut di luar prediksi kita. Banyak pemain yang cedera, banyak pemain kena akumulasi, papar Zainal Arif. Tapi kualitas dan bagaimana Coach Bojan bisa menjaga kedalaman skuad, akhirnya bisa keluar dari tekanan itu, ucapnya. Memasuki akhir musim, kini kandidat juara mengerucut ke persaingan antara Persib, 61 poin, Dewa United, 53, dan Persebaya, 52. Artinya, Persib hanya cukup menyapu bersih 3 laga kandang tersisa. Kepastian juara pun bisa semakin cepat jika Dewa United dan Persebaya terpeleset. Persebaya dan Dewa United, sejauh ini mereka terlihat juga konsisten. Tetapi Persib di pertandingan sebelumnya mereka jarang kehilangan poin, ucap Zainal. Artinya, pertandingan ketika bermain di kandang harus dimaksimalkan. Optimis kita mendapatkan 3 poin. Jadi di tandang, walaupun misalnya tidak bisa memenangkan minimal bisa mendapatkan hasil imbang, ujar Zainal Arif. David da Silva dikabarkan tinggalkan Persib, ada 2 indikasi pemicunya, dilirik klub anyar. David da Silva panen dukungan di luar dugaan dari Bobotoh saat kontraknya bersama Persib Bandung akan segera habis. Diketahui, kontrak David da Silva bersama Persib Bandung akan habis pada akhir musim 2024/2025 nanti. Namun, di tengah kontraknya bersama Persib Bandung yang segera habis, David da Silva menulis pesan haru untuk Bobotoh. Pesan tersebut dibagikan dalam unggahan di akun media sosial sang pemain. Ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa dijelaskan dan kita hanya bisa bersyukur dan itu masih terasa kurang. Tuhan, terima kasih atas semua yang telah Kau berikan dalam hidupku. Dedikasiku selalu 100% dan aku tahu lebih dari sebelumnya bahwa dengan tekad, fokus, dan banyak iman, Tuhan yang tidak mungkin membuat Anda berjalan di jalan yang luar biasa. Perjalanan itu panjang dan dengan banyak batu di sepanjang jalan tetapi akhirnya selalu merupakan lautan berkah yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Bobotoh telah membuatku merasakan apa yang hanya sedikit orang punya kesempatan untuk merasakannya dan aku selalu di sini untukmu. Memberikan setiap tetes darah untuk mempertahankan seragam biru yang bersinar di hatiku ini sampai saat terakhir. Aku berjanji kepadamu, Bobotoh, bahwa aku akan selalu memberikan lebih dari 100% di lapangan selama aku memiliki warna-warna ini di dadaku. David da Silva kans meninggalkan Persib Bandung karena adanya 2 indikasi, Persebaya Surabaya bakal manfaatkan keadaan. Diketahui, David da Silva merupakan salah satu pemain andalan Persib Bandung di beberapa musim terakhir, termasuk di Liga 1 2024. Namun, penyerang Brasil itu kini justru berpotensi hengkang dari Pangeran Biru. Ada 2 indikasi yang membuat potensi sang pemain menguat. Indikasi pertama terkait kontrak David da Silva di Persib Bandung. Diketahui, kontrak David da Silva di Persib Bandung berakhir di akhir musim Liga 1 2024/2025. Persib Bandung akan memainkan laga terakhirnya di Liga 1 2024/2025 pada tanggal 24 Mei tahun 2025. Saat itu Persib Bandung akan menjamu Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.
Itu berarti, kontrak David da Silva di Persib Bandung akan berakhir 2 bulan lagi. Kondisi itu bisa dimanfaatkan oleh tim-tim lain untuk melakukan manuver untuk menggait David da Silva dari Persib Bandung. Lalu indikasi selanjutnya adalah terkait kabar David da Silva tengah diincar tim Liga 1 lain. Namun, tak diketahui nama klub yang ingin mendatangkan David da Silva tersebut. Lantas, apakah Persebaya Surabaya tertarik mengajak David da Silva CLBK alias balikan? David da Silva pernah mengukir kisah indah bersama Persebaya Surabaya. David da Silva memperkuat Persebaya Surabaya selama 3 musim, yakni 2017 per 2018 hingga 2019 per 2020. David da Silva mengemas 43 laga atau 3.365 menit bermain bagi Persebaya Surabaya di semua kompetisi dengan koleksi 39 gol dan 6 assist. Bomber asal Brasil tersebut dicintai bonek mania berkat performa mengesankan yang ia bukukan bagi Persebaya Surabaya. Sayang, ia berpisah dengan Persebaya Surabaya dan hengkang ke Terengganu FC pada tahun 2020 imbas terhentinya kompetisi Liga 1 2020 akibat pandemi COVID-19. Pada paruh musim 2021 per 2022, David da Silva kembali ke tanah air. Pemain yang disapa DDS tersebut kembali ke Indonesia dengan bergabung Persib Bandung pada putaran kedua Liga 1 2021 per 2022. David da Silva menjelma menjadi pemain andalan di Persib Bandung dan diidolakan bobotoh. Sayang, ia berpisah dengan Persebaya Surabaya dan hengkang ke Terengganu FC pada tahun 2020 imbas terhentinya kompetisi Liga 1 2020 akibat pandemi COVID-19. Pada paruh musim 2021 per 2022, David da Silva kembali ke tanah air. Pemain yang disapa DDS tersebut kembali ke Indonesia dengan bergabung Persib Bandung pada putaran kedua Liga 1 2021 per 2022. David da Silva menjelma menjadi pemain andalan di Persib Bandung dan diidolakan bobotoh. Hal itu tak lepas dari performa mengesankan yang ia bukukan buat Persib Bandung. Bahkan, David da Silva berhasil menghantarkan Persib Bandung meraih juara Liga 1 pada musim 2023 per 2024. Kini, kontrak David da Silva di Persib Bandung segera berakhir. Melihat hal itu, potensi Persebaya Surabaya memulangkan David da Silva sangat besar. Persebaya Surabaya harus melakukan manuver dengan merayu serta memberi tawaran menarik untuk David da Silva sebelum pemain berpostur 185 cm itu mendapat perpanjangan kontrak dari Persib Bandung. David da Silva diprediksi tak akan sulit beradaptasi jika kembali ke Persebaya Surabaya pada musim 2025 per 2026. Apalagi ia pernah merasakan atmosfer GBT, Stadion Gelora Bung Tomo, dan dukungan fanatik dari bonek mania. David da Silva tinggal beradaptasi dengan strategi atau gaya bermain Paul Munster. Selain itu, lini depan Persebaya Surabaya diprediksi akan menjadi tajam jika berhasil memulangkan David da Silva. Hal-hal itu tentu bisa menjadi nilai plus Persebaya Surabaya jika berhasil memboyong David da Silva. Namun, Persebaya Surabaya tampaknya juga harus waspada jika ingin memulangkan David da Silva. Mengingat, usia David da Silva yang tak lagi muda dan beberapa kali mengalami cedera di musim 2024 per 2025. Bomber berusia 35 tahun itu kerap cedera dan membuat performanya sempat menurun di musim 2024 per 2025. Menarik dinantikan. Apakah Persebaya Surabaya tertarik mendatangkan David da Silva pada musim 2025 per 2026? Persib Bandung pamerkan kedalaman skuad, racikan Bojan Hodak terbukti produktif di semua lini.
Persib Bandung berhasil meraih kemenangan penting dengan skor 2-1 atas Bali United dalam pertandingan pekan ke-29 Liga 1 2024/2025 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat, tanggal 18 April tahun 2025. Kemenangan ini membawa mereka semakin dekat dengan gelar juara, dengan 5 pertandingan tersisa di musim ini. Menariknya, tim asuhan Bojan Hodak semakin menunjukkan kedalaman skuad yang luar biasa. Hampir seluruh pemain yang terdaftar dalam daftar susunan pemain, DSP, sudah merasakan menit bermain di kompetisi musim ini. Hanya 3 pemain yang belum mendapatkan kesempatan tampil, yaitu Febri Haryadi, Fitrah Maulana, dan Zulkifli Lukmansyah. Febri Haryadi belum tampil karena cedera yang ia alami sejak pramusim, namun ia akhirnya kembali masuk DSP pada pertandingan kontra Bali United. Fitrah Maulana, yang berstatus sebagai penjaga gawang keempat, belum mendapat kesempatan bermain, sementara Zulkifli Lukmansyah baru dipromosikan dari tim junior pada putaran kedua. Pemain dengan kesempatan bermain terbanyak sejauh ini adalah Ciro Alvis, yang telah tampil dalam 28 pertandingan dan menghabiskan 2.418 menit di lapangan. Di belakangnya, ada Gustavo Franca dan Nick Kuiper, yang masing-masing bermain dalam 26 pertandingan dengan total menit bermain 2.265 dan 2.222. Namun, menariknya, meskipun banyak pemain inti yang tampil konsisten, tidak ada satupun pemain yang tampil di semua laga. Beberapa di antaranya sempat absen karena cedera atau hukuman kartu. Selain Ciro Alvis, pemain dengan penampilan terbanyak adalah Edo Febriansyah, yang tampil dalam 27 pertandingan dengan total 2.221 menit. Kemenangan atas Bali United juga semakin membuktikan bahwa Persib kini tidak hanya bergantung pada ketajaman para penyerangnya untuk mencetak gol. Gol kemenangan dalam laga tersebut dicetak oleh Beckham Putra Nugraha dan Gustavo Franca, 2 pemain yang berposisi bukan sebagai striker. Ini menegaskan bahwa kontribusi gol bisa datang dari berbagai lini tim. Franca, meskipun berposisi sebagai bek, telah menyumbangkan 4 gol hingga pekan ke-29. Begitu juga dengan Beckham, winger muda yang mencetak gol ke-6-nya musim ini, terbanyak dalam satu musim sejak ia promosi ke tim senior pada 2019.